Selamat malam pemirsa Dakwaismu. Kali ini pembicaraan kita agak beda nih, karena saya ditemani oleh selain teman manusia, ada juga teman kita nih. Sanca ya, maksudnya Sanca. Jadi hari ini saya ingin memperkenalkan teman kita yang sudah malang melintang di dunia satwa liar dan dunia jungle survival bisa juga. Jungle survival ya. Bisa. Namanya adalah Kang David Ataki ya, Kang David Ataki. Nah ini kalau teman-teman pengen tahu Kang David Ataki itu kegiatannya apa, nanti kita akan ngobrol dengan Kang David Ataki ya. Nah, terus sebelumnya saya ingin Kang David Ataki memperkenalkan dulu ke pemirsa di Dakwaismu. Silakan Kang Ataki. Sebelumnya selamat malam atau pagi atau siang. Perkenalan, nama saya Ataki lah sebutannya. Saya ini bergerak di bidang sosial, animal education, animal rescue. Nah iya, saya lebih condong ke situ sih kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini. Nah kegiatan yang paling sering saya lakukan sih sekarang untuk saat ini ya training dan edukasi. Dan rata-rata itu semuanya ke bidang snack dia. Snack, berarti spesifikasinya ular ya? Iya betul. Ular berbisa atau ular apa semuanya? Kita semuanya, kita mencakup seluruhnya. Iya. Ini Kang Ataki ularnya itu macam saya nggak nih? Enggak, aman. Tentu aman ini karena dia ternakan lah jatuhnya. Ternakan. Nah, ini Kang Ataki yang saya ini kan dunia Indonesia ini kan dunia lingkungannya luas ya. Betul. Tropis, alam tropis. Betul. Kan? Beda dengan subtropis. Subtropis lebih dingin, kita alam tropis lebih hangat, makanya dia lebih subur. Betul. Nah, apa sih yang harus diperhatikan ketika kita menghadapi alam tropis di Indonesia? Kan pasti ada bahayanya, tapi ada yang menyenangkannya juga. Kalau misalkan dari segi bahayanya ya kita harus mengenali dulu ya apa itu bahayanya. Nah biasanya setiap lingkungan itu berbeda-beda om. Nah itu. Nah kalau saya pribadi pasti yang saya alami itu saya pelajari dulu apa itu yang paling bahayanya. Dan menyenangkannya tentu ada. Setiap yang menyenangkan pasti biasanya kan ada bahayanya kan. Nah itu kalau dari saya sendiri sih kita harus lebih mengenali dulu apa itu bahaya yang di sana dan apa itu yang menyenangkan di sana supaya nanti kedepannya itu kita itu gak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti di alam sana. Itu sudah saya potong karena gini, banyak sekali tempat misalnya kita liburan ya. Iya. Tapi ternyata misalnya tiba-tiba ada kejadian, wah dia nginjak ranjau darat rhodostoma. Nah itu jadi kalau untuk yang kawasan yang rimbun atau itu yang perlu diperhatikan itu apa yang pertama kali perlu diperhatikan ketika kita menginjak kawasan seperti itu? Nah itu lingkungannya kita harus pelajari dulu ya. Kalau misalkan yang paling identik dengan ular ya kita harus tahu lingkungannya. Kalau misalkan lingkungannya itu banyak daun-daun kering, tentu pasti itu rhodostoma atau ranjau darat lah. Atau biasa lokal itu ini ya ular tanah ya. Ular tanah. Iya, ular tanah. Dia kan berbisa tinggi dan efeknya juga lumayan mematikan lah kalau digigit sama ular itu tuh. Oh dia si ular tanah itu? Iya. Jatuhnya dia mematikan, dia high venom dia. Dia high venom. Ini dia ular tanah mematikan. Nah terus habis itu selain ular tanah juga ada ular lagi yang menjadi ranjau nggak? Kalau misalkan di siang hari kita lebih waspadanya ini biasa di wilayah itu kan ular itu kan berbeda-beda kan. Nah kalau misalkan kita main ke suatu wilayah, alangkah baiknya kita mempelajari dulu. Nah biasanya contoh di daerah Purwakarta itu lebih condong ke rhodostoma, dia masih banyak kita temui di sana. Oh di Purwakarta. Nah kalau di Bekasi, Bekasi sendiri sih saya untuk sampai saat ini belum menemukan. Mungkin ada, cuman kayaknya populasinya sangat rendah. Yang banyak apa yang kebanyakan di Bekasi? Tentu ular kobra. Oh, itu Naja. Iya, Naja Patrix. Kobra Jawa. Tentu. Kobra Jawa. Banyak deh. Masyarakat itu selalu berbentrokan dengan Naja Patrix ini. Itu mengerikan loh. Naja itu kan selain dia berbisa, dia juga menimbulkan bisa. Betul. Semburannya itu tepat di bagian mata dan jarak itu sampai 2 meter. Dan itu selalu tepat. Iya, betul. Dari 10 kejadian, 9 tepat, 1 nggak tepat gitu ya. Iya. Nah, dia itu selalu mengarah ke mata dia. Gak pernah mengarah ke mana-mana. Dia pasti ngincernya mata dia. Mata kobra sendiri bagus nggak sih melihatnya? Oh, dia itu melihat karena ini pantulan mata kita ke cahaya. Nah itu sensor panas dia mengetahui dari situnya. Gitu. Jadi bukan
bukan karena matanya tajam, tapi karena mata kita menonton cahaya, dia tangkap. Iya, betul. Makanya dia akurat ya. Akurat dia. Nah itu untuk untuk ini karena saya orang Bekasi ya. Iya. Daerah-daerah yang berpotensi ada naja itu daerah apa? Semuanya sih, Bang. Nggak ada di sini Om yang spesifik ini di wilayah ini nggak ada kobra, di sini ada kobra paling banyak, enggak. Karena semua wilayah pasti ada dia, pasti ada kobra ini. Makanya kobra ini jatuhnya primadonanya sih di Bekasi itu. Kalau nggak kobra ya sanca jatuhnya. Oh, kalau nggak boleh sanca? Iya. Tuh, pemirsa ingat, kita tidak lepas dari kobra. Tapi bisa nggak sih kita menghindari kobra itu? Nah itu ada kabar baiknya, kalau ular kobra ini dia kan sensor getar jatuhnya kan. Jadi ular ini memiliki 2 sensor. Nah, di mana Nadia Supatatrix ini memiliki sensor getar, dia condong lebih menjauhi manusia dia. Oh, ketika ada getaran yang dikira manusia dia malah jauh. Iya, malah menjauh, makin menjauh dia. Tapi dia itu menyerang ketika dia merasa terprovokasi. Kalau misalkan kita usik dia, otomatis dia baru menyerang kita. Apalagi kalau misalkan dia merasa terpojok. Nah, makanya usahakan sih tidak memprovokasi dia supaya dia nggak nyerang. Gitu sih. Kalau misalnya saya menemukan ular kobra nih ya, lagi liburan nih. Terus katanya benar nggak sih kalau ular kobra itu kalau ketemu jangan ditatap? Jangan ditatap. Oh, itu hoax. Oh, jadi kan suka ada saya ngeliat pawang ular tuh gini-gini. Nah, Bukan ya? bukan. Oh, Enggak. jadi apa kalau kita ketemu ular kobra yang kita lakukan adalah menjauh aja gitu? Ya, menjauh, jaga jarak. Kalau misalkan dia masuk ke rumah gimana? Nah, kalau Kan dia ini masuk kan rumah sering atau ya. masuk ke dalam tenda. Ya itu betul. Nah, pertama ini sih, yang pertama kita lakukan bukan melempar garam ya. Oh iya benar-benar lempar garam. Karena kan banyak masyarakat yang selalu ketika ketemu ular dia ngelemparnya garam gitu kan. Itu mubazir gitu. Kenapa? Karena apa? Ular ini bersisik, bukan berlendir, gitu kan. Sehingga garam ini nggak mempan. Kalau misalkan ular itu takut sama garam, nggak akan ada ular ada di laut, gitu kan. Kita kan masih ada spesies di laut kan ular itu. Itu. Nah, antisipasinya apa? Ketika ular itu masuk, kalau misalkan kita memiliki nyali yang kuat, kita bisa menghandle sendiri. Tapi ya ada dasarnya, yaitu pelatihan dulu. Tahu. Jadi nggak cukup nyali gede. Iya, tahu. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu atau itu ya jangan modal nekat gitu kan ya. Bisa laporkan ke damkar ataupun komunitas reptil lainnya. Pasti mereka mau rescue ya. Nah kalau yang Kang tadi sarankan komunitas yang bisa respon cepat atau apa? Ya betul, Exalos Indonesia. Besar juga kan. Jadi kalau misalkan ingin menghubungi Exalos kita 24 jam. 24 jam. Betul. Jadi ingat ya, kalau teman-teman semua yang suka dengan liburan outdoor, camping atau apa, ya menyenangkan sebenarnya, tapi jangan lupa itu juga ada bahayanya, terutama bahaya ketika kita nggak sengaja bertemu dengan satwa liar tadi. Nah, Kang Ataki ini kan bulan ini atau bulan kemarin ya pokoknya kita lagi dalam bulan K3 nih, bulan keselamatan kesehatan kerja. Jadi kita dalam bulan K3. Nah, mumpung di bulan K3 saya ingin sama Kang Ataki ingin ya mencari tahu lah, kan Kang Ataki kan sudah sering keluar masuk hutan gitu. Nah, untuk pekerja-pekerja yang memang dia terpaksa harus kerja di hutan, di kelapa sawit atau di mana itu keselamatan diri dimulai dari mana Kang Ataki? Apakah dimulai dari misalnya kayak belajar menangani lingkungannya dulu atau memperkuat mentalnya dulu atau gimana? Tepatnya sih lebih APD. Apa itu? APD itu ya ini ya alat sakti kita lah ketika kita mau terjun ke lapangan gitu kan ya. Misalnya tadi perkebunan sawit ya. Alangkah baiknya dia itu menggunakan sepatu boot. Oh, APD tadi ya apa sih? Alat. Nah, pokoknya ada singkatnya, saya lupa. Oh, jadi siapkan dulu peralatan yang dibutuhkan untuk terjun ke lapangan. Iya, itu sebagai inilah jaga-jaga andaikan terjadi. Kan kalau misalkan di perkebunan sawit ini kan dia kan banyak juga kan ular-ular yang bisa menyerupai daun-daun kering. Bahkan bukan cuma ular saja, bahkan ada kalajengking atau yang jenis lainnya kan. Nah, menurut saya
sepatu bot ini cukup buat menahan gigitan si ular ini cukup lah. Bukannya kalau taringnya ular panah itu panjang, bisa menembus bootnya? Nah itu kekuatannya buat ini lah. Apakah dia udah standar atau belum, kan ada beberapa ya kita sebutnya barang KW lah ya. Nah itu kita makanya kalau bisa sih belinya yang benar-benar bagus gitu. Kalau nggak pakai sepatu safety gitu kan, itu udah lumayan cukup lah buat menghindari kejadian yang kita tidak inginkan lah di lapangan kan. Nah yang kedua ya kita memahami. Jadi kita ini jadikan bahaya menjadi tidak bahaya karena pengetahuan kita. Jadi contoh, saya itu dulu itu sangat takut sekali dengan ular kan. Sangat takut. Nah itu makanya saya takut sekali. Yang berpikiran saya itu ketika ular masuk ke rumah itu, wah ini udah bahaya gitu kan, bahaya. Tapi karena saya sudah memiliki pengetahuan, sudah tahu cara penanganannya, jadi ketika ular itu masuk ke rumah itu tidak lagi ancaman buat saya, karena saya sudah mengetahui gitu kan ya. Iya, makanya alangkah baiknya sih kita mempelajari dengan apa ya, dengan itu training atau apa gitu, itu cukup lah buat kita.